Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Tokuchan, channel membahas seputar tokusatsu di Indonesia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang animasi Bima S ya, yang tayang pada 4 Oktober ya, minggu lalu lah ya, di RCTI. Dan gimana pendapat gue tentang episode pertamanya? Sebelumnya putar dulu intro kita. Oke, selamat datang kembali di channel ini. Ya, sudah lama sekali channel ini tidak upload video, dan kali ini gue bakal bahas tentang Bima S ya. Sebelumnya gue udah bikin videonya sebelum tayang ya. Itu sebelum tayang gue bikin videonya, dan juga di situ gue bahas-bahas sekitar Bima S yang akan tayang, kemungkinannya tentang animasi, tapi saat itu masih meraba-raba lah karena gue pun belum lihat secara utuh animasinya gitu. Dan gue kemarin nonton episode pertamanya, dan inilah pendapat gue tentang episode pertama dari Bima S. Yang pertama mungkin bakal gue bahas tentang cerita ya, mungkin dari segi cerita dulu. Ceritanya untuk Bima S ini lumayan menarik ya. Seorang pria bernama Satria, dan juga ya nama Satria ini sudah gue sebutkan di video gue sebelumnya ya. Saat itu gue masih meraba-raba karena gue tahu nama Satria itu entah dari mana gitu. Gue lihat di suatu forum gitu, nama bahwa karakter ini nantinya namanya Satria, tapi di official akunnya dari Instagram, Facebook dan lain-lain tentang Bima S ini nggak pernah mengatakan kalau karakter utamanya akan bernama Satria gitu. Tapi ternyata memang Satria namanya, seperti yang gue bilang sebelumnya di video sebelumnya. Dan ya mungkin ini masih berhubungan ya dengan Satria Garuda Bima ya, atau Bima X juga, karena kalau sebelumnya Bima X atau Satria Garuda itu karakter utamanya itu bernama Rai Brahma Sakti, tapi kalau sekarang itu adalah Satria, nama si prianya tersebut gitu, dan berubahnya menjadi Bima S, bukan Satria Bima S atau bukan Satria Garuda Bima S, tapi Bima S saja. Dan mungkin pengambilan nama Satria untuk karakter tersebut untuk mengingatkan kembali mungkin ya, atau sebagai Easter egg mungkin, kalau sebenarnya animasi ini sebenarnya masih berhubungan dengan Bima gitu, maksudnya masih satu induk yang sama gitu, MNC Media saat itu. Bima dan Bima X itu karena memang MNC Media saat itu. Dan pembahasan tentang kenapa judulnya ini cuman Bima S gak pakai Satria depannya, karena pernah gue bahas juga sebelumnya bahwa Waralaba Satria Heroes itu punyanya si Komreno Barat gitu, sedangkan MNC Media nggak punya hak untuk Waralaba tersebut. Tapi juga untuk Satria Garuda Bimanya itu masih milik MNC Media gitu. Jadi saat itu pernah ada forum tentang Satria Nagakai ya, tentang pembahasan apakah Bima dan Azazel dan lain-lain bakal muncul juga di cerita seriesnya Satria Nagakai yang saat itu tadinya mau tayang ya, live actionnya. Tapi ternyata katanya nggak tahu juga, soalnya ini ada hambatan karena Bima itu karakternya punyanya RCTI atau MNC Media gitu, sedangkan saat itu Satria Nagakai akan tayang di SCTV gitu. Tapi dengan si Bima S ini memiliki tokoh utama bernama Satria, berarti pihak MNC Media pun ingin mungkin mengambil masa dari para penontonnya yang dahulu ya saat menonton Bima Satria Garuda gitu, dan juga Bima X gitu. Nah, untuk ceritanya sendiri di episode pertama ini menurut gue lumayan, dan malah gue sangat tertarik gitu, karena di episode pertama ini masih penuh dengan rahasia gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kan orang-orang mungkin nggak suka yang terlalu banyak rahasia, bikin bingung dan lain-lain ya. Tapi menurut gue dari episode pertama ini terasa misterinya gitu. Jadi di episode pertama ini nggak secara gamblang menyatakan kalau si ini. Jadi ceritanya ini plotnya itu dari tengah gitu, dari tengah. Kan kita nggak diperlihatkan di episode pertama ini. Jadi di episode pertama ini, sebagai sedikit spoiler saja, bahwa di episode pertama ini ada seorang pria bernama Satria ya, dia akhirnya bebas ketika dia sepertinya sedang diotrak-atrik mungkin tubuhnya oleh seorang ilmuwan gitu, yang juga merupakan buronan yang diceritakan dalam bentuk sebuah radio yang sedang berputar gitu suaranya gitu loh, mengatakan kalau ada ilmuwan dan lain-lain. Mungkin ilmuwan tersebut adalah orang tersebut yang sedang mengotak-atik tubuhnya si Satria ini gitu, dan akhirnya bebas dibantu oleh beberapa orang, bukan orang bahkan, itu adalah makhluk berbentuk kayak binatang gitu, karena latarnya itu bukan latar di bumi ini ceritanya, tapi latarnya itu di alam semesta yang maksudnya bukan bumi aja gitu. Jadi lebih ke banyak planet lainnya gitu, yang mengartikan berarti ini sepertinya dari tahunnya pun bukan di tahun sekarang gitu, penempatan tahun untuk cerita ini gitu. Makan
mungkin lebih maju ke depan gitu. Dan juga ya mungkin alien di masa saat itu ya, di masa Bima S ini sudah tidak tabu lagi gitu. Jadi kemungkinan orang-orang yang menyelamatkan si Satria ini adalah alien, atau maksudnya ya orang yang bukan orang bumi gitu, yang dimana plotnya sudah beda sekali gitu dengan si Satria Bima dan Bima X itu. Jadi ya ini tuh bukan animasi yang menganimasikan live action gitu. Ya ini cerita yang berbeda gitu, dengan karakter yang berbeda, tokoh berbeda, cerita berbeda, dan juga ya judul berbeda, dan juga kemasannya pun animasi gitu. Dan ya balik lagi ke tadi bahwa cerita ini dimulai dari tengah, jadi tidak dimulai dari awal gitu. Oh si Satria ini diculik atau gimana ya, tapi nggak tahu juga ini si Satria ini sebenarnya makhluk apa, manusia yang diculik atau gimana, atau mungkin putranya plot twist gimana, kan bisa jadi kan. Tapi ya sekali lagi di episode pertama ini tidak mulai dari awal gitu, yang membuat ceritanya malah menjadi sedikit misteri gitu, dan itu bagus gitu. Dalam sebuah cerita itu memang sebaiknya di episode pertama itu memang begitu gitu, jadi kita ada ketertarikan untuk menonton episode selanjutnya gitu. Kalau kita melihat dari serial sebelumnya atau versi live actionnya dari Bima Satria Garuda ya, itu ceritanya benar-benar dari awal, bahkan di episode awal sudah diceritakan saat si Rai Brahma Saktinya sedang di usia kecil ya, ketika ayah dan ibunya itu diserang oleh si topeng besi, dan itu memang ceritanya diambil dari awal hingga dia akhirnya mendapatkan kekuatannya gitu. Tapi di Bima S ini mengambil ceritanya dari tengah, mungkin nanti ada flashback di episode selanjutnya, atau mungkin ya lanjut dengan ya ada flashback beberapa mungkin. Dan ini sesuatu yang berbeda, dan menurut gua baru di sini ya, di animasi ini maksudnya ya vibe-nya jadi beda gitu, walaupun dengan nama Bima lagi ya, tapi ya suasananya baru gitu, ceritanya baru, tokohnya baru, dan lain-lain gitu. Nah itu untuk cerita, gue sangat suka sekali mungkin ya untuk episode pertama ini, gue suka banget untuk ceritanya ya. Ketahuan nanti ke depannya, semoga gue bisa tetap nonton lah. Nah setelah cerita kita akan lihat dari segi animasi yang seperti apa. Sejujurnya untuk animasi sih ya setiap orang punya gaya yang disukai ya. Gaya animasi kan berbeda-beda, ada gaya yang lebih ke Disney atau lebih ke 3D animasi, atau ada yang lebih ke 2 dimensi, atau yang gayanya lebih ke anime gitu, animasi di Jepang gitu, yang lebih sederhana mungkin dari pengerjaannya, tapi memiliki ciri khas tersendiri dan juga gaya yang berbeda gitu. Kalau animasi Disney kan lebih realis gitu ya, lebih seperti manusia. Tapi kan kalau anime kan, style anime kan sangat jauh beda gitu dengan manusia asli gitu. Tapi ya beberapa orang malah lebih suka dengan karakter anime daripada manusia asli gitu. Itu magicalnya anime lah gitu ya. Tapi kalau gue sih ya, gue sebenarnya ya oke lah, fine dengan gaya animasi seperti ini gitu. Tapi ya agak membingungkan di awal, karena gue ketika lihat karakter utamanya si Satria itu kayak mirip karakter The Sims gitu, The Sims game gitu. Kalau kalian pernah mainin The Sims mungkin ada yang merasa juga seperti itu ya, tapi ya itu cuma pendapat gue ya. Tapi ya oke lah kok, dari segi animasi sih oke sebenarnya. Pengerjaannya juga pasti sangat lama ya untuk menciptakan animasi seperti ini, bahkan mungkin lebih sulit daripada anime, karena mereka bilangnya mencapnya sebagai animasi standar internasional ya kalau kalian baca di Instagramnya. Berarti ya mengacunya hampir mirip dengan Disney gitulah ya, walaupun mungkin kalah kualitas karena memang jam terbangnya jauh beda gitu. Tapi ya ketika mereka mengatakan kalau standarnya internasional, berarti ya hampir mirip lah dengan stylenya Disney gitu, yang berarti pengerjaannya lebih lama lah dibandingkan mungkin animasi anime gitu. Anime kan kalau nggak salah sekitar gambarnya itu mungkin 20-30-an mungkin, 30 frame per second mungkin. Tapi kalau untuk animasi Disney itu sekitar 60 frame per second gitu. Itulah kenapa animasi Disney itu lebih smooth gitu, lebih halus gitu, gerakannya dan lain-lain gitu, karena ya setiap detiknya ada sekitar 60 gambar gitu. Sedangkan anime biasanya dalam 1 detik itu ada sekitar 20-an gambar gitu. Kalau gua nggak salah ya sekitar segitulah. Itulah kenapa di anime itu sering beberapa kali ada gambar yang diem gitu, nggak gerak gitu, dan gerakannya juga agak kaku gitu kalau dibandingkan animasi yang smooth dan animasi Disney gitu ya. Nah, mungkin Bima S yang gayanya kan memang smooth gitu, berarti pengerjaannya seharusnya lebih lama dibandingkan anime ya. Tapi sekali lagi ya, gaya animasi itu semuanya berbeda-beda.
pasarnya ya, penyukanya juga beda-beda. Jadi mungkin ada yang suka yang kayak gini atau ada yang suka lebih ke kayak anime, tapi terserah. Kalau menurut gua ini udah cukup bagus lah. Mungkin bagus lah, lumayan lah gitu. Gua nggak tahu ya, karena pas nontonnya gua nggak wah banget gitu ngeliatnya, tapi nggak juga yang jadi apaan gini banget, enggak gitu. Jadi ya oke lah, lumayan lah untuk animasinya. Good job MNC Media Animation. Dan ya itu mungkin saja yang bisa gua bahas tentang dua hal ini. Ya mungkin kalian bisa nonton sendiri ya tiap hari Minggu tentunya di RCTI tiap jam 10 ya, silahkan kalian tonton saja mungkin. Tapi untuk kalian yang bangunnya sering siang dan lebih siang daripada itu, mungkin gua kemarin pun kesiangannya lebih dari jam 10 malah. Tapi tenang, karena di websitenya RCTI Plus itu kalian bisa dibuka, dan sebenarnya ada di RCTI Plus itu sering upload episode-episode yang telah tayang di TV-nya gitu, kayak sinetron, MasterChef dan lain-lain lah ya, yang di situ juga di-upload episodenya setelah tayang di TV-nya gitu. Dan juga ada juga di situ Bima S animasi ini gitu, dan ya belum tahu apakah bakal di-upload juga di situ atau tidak. Tapi di website itu pun ada fitur live streaming ya di RCTI-nya, dan juga kalau kalian udah lewat misalnya sejam setelahnya, atau kalian telat bangun misalnya udah lewat acaranya sejam setelahnya gitu, 2 jam atau malah sorenya baru kalian mau nonton, juga masih bisa sebenarnya, tinggal diklik jadwal sebelumnya gitu. Jadi ada rekaman untuk episode untuk jam-jam sebelumnya gitu yang tayang di RCTI saat itu, dan kalian bisa nonton gitu walaupun telat mungkin beberapa jam gitu. Kalian ada kesibukan bisa nonton di situ gitu mungkin. Tapi mungkin juga bakal diupload juga di situ per episodenya gitu, jadi nggak perlu nungguin di ngebalik-balikin live streaming juga sih. Tapi mungkin juga nggak diupload, mungkin juga diupload, tapi nggak tahu. Yang pasti di YouTube-nya juga diupload, cuman hanya 8 menit, yang dimana di situ mereka juga berupaya untuk agar cuman memberikan sedikit saja gitu cuplikannya, dan ya mohon untuk yang pengen nonton gitu ya, nontonnya di TV gitu. Kenapa? Karena ya membatasi untuk ya nonton di YouTube gitu, karena ya gimana pun mereka pendapatannya ya dari TV tersebut gitu ya, dari iklan dan lain-lain gitu. Dan ya kalau kalian bisa untuk nonton saat itu juga di TV kalian masing-masing, ya tontonlah gitu, jadi agar ratingnya juga naik gitu. Biar apa? Biar acara kayak gini gitu juga ada pasarnya, dan juga masih bisa menghasilkan gitu untuk mereka, karena tentunya mereka buat animasi juga bukan untuk sedekah tonton untuk anak-anak gitu, bukan, karena ya pengen untung juga gitu mereka juga menayangkan animasi seperti ini. Dan biar kita bisa dapat lagi gitu serial-serial kayak gini gitu, animasi tokusatsu gitu ya, kalian tonton juga gitu biar ratingnya naik, dan juga akhirnya tetap ditayangkan, atau mungkin nanti ada serial terbaru lagi animasi tokusatsu gitu karena ratingnya ini tinggi gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk nonton di TV kalau memang kalian ada waktu juga gitu di jam tersebut gitu. Jangan sampai ratingnya malah kalah gitu dengan sinetron buat RCTI gitu. Jadi ya mereka akhirnya malah bikin sinetron terus gitu, yang modalnya lebih murah mungkin daripada animasi gitu. Oh ya, ini juga yang belum gue bahas tentang kenapa di episode 1 ini begitu misteri ya. Beberapa halnya juga karena si Satrianya ini sempat kayak menjadi orang lain gitu ketika berubah menjadi Satria yang berwarna biru ya. Nah ini juga gue belum ngerti apakah si Satria ini bisa berubah menjadi 2 form atau tidak gitu, atau mungkin ada yang beberapa bilang juga dia berkepribadian ganda gitu, jadi bisa berubah-ubah gitu kepribadiannya, dan mungkin gitu. Tapi mungkin juga ini hasil perbuatan si profesornya juga gitu, karena kalau kalian detail lihat gitu, sebelum si Satria ini dibebaskan, di tabung tempat si Satria itu tertidur gitu, itu tabungnya ada 2 sebenarnya, dan di 2 tabung tersebut sebenarnya ada orangnya juga di masing-masing tabung. Jadi saat dia diselamatkan oleh alien-alien itu ya, satu lagi tabung nih masih ada 1 manusia nih. Entah apa yang si profesor itu lakukan gitu, si profesor penjahat itu lakukan gitu. Entah mungkin otaknya digabung gitu, makan punya kepribadian ganda atau gimana, nggak tahu juga gitu. Ini makanya serunya gitu, misterinya masih tetap dijaga gitu, nggak tiba-tiba kayak seperti ya Bima X gitu, atau Bima Satria Garuda gitu, yang dari awal udah dijelaskan gini, dan apa yang harus si karakter itu lakukan ya untuk mengalahkan si Rasputinnya gitu. Ya udah gitu doang gitu. Misterinya ya cuman sebatas orang tuanya saja yang hilang tak kemana gitu. Ya udah gitu doang gitu. Tapi ini lebih tertantang itu misterinya. Dan juga ya untuk latar tempatnya sendiri ini kayaknya lebih ke luar angkasa ya, atau di luar bumi ya. Bahkan ketika si Satria ini berubah pun jadi yang berwarna biru itu,
entah itu si Bimanya atau entah apa itu formnya yang lain mungkin, tapi aneh juga udah langsung bisa form kedua gitu, padahal form utamanya warna merah gitu. Jadi ya mungkin ini juga kelebihan gitu, kenapa animasi itu lebih menguntungkan, karena ya ketika animasi itu ya mau settingnya di bumi, mau settingnya di luar angkasa, tetap aja ya gambarnya mungkin 60 frame per second tetap harus gambar 60 gambar gitu untuk 1 detiknya gitu, entah itu tempatnya di mana atau di mana. Sedangkan kalau untuk live action, kalau lu mau bikin latarnya di luar angkasa lebih mahal lagi tentunya untuk bikin visual effects-nya gitu dibandingkan dengan latarnya di bumi gitu. Makanya kenapa Satria Bima dan juga Bima X itu latarnya ya kebanyakan di bumi, karena untuk mengurangi budget juga. Bayangkan kalau Bima X itu latarnya di luar angkasa, mungkin ya tentunya budgetnya juga lebih gede lagi gitu. Tapi berkebalikan dengan animasi ya mau latarnya dimanapun ya gambarnya tetap harus segitu gitu, harus 60 gambar per second misalnya gitu, kalau memang mereka pakai yang format kayak gitu. Nah mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Silahkan komen, mungkin kalian punya pendapat yang berbeda dengan gua dan juga ada suatu hal yang mungkin gua lewatkan. Silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Dan ya itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus ya, biar ratingnya naik ya, animasi-animasi kayak gini. Dan juga kebetulan karena Tokusatsu ya, jadi dukunglah Tokusatsu buat Indonesia. Dan ya mari kita tunggu Satria Nagakai animasi yang tentunya dibuat dari PH yang berbeda. Semoga animasinya lebih bagus ya, karena ya Satria Nagakai itu masih waralaba dengan Satria Heroes lah. Semoga animasinya tidak kalah dengan pesaingnya ini gitu, karena ya Bima S dengan Satria Nagakai beda PH sekarang, udah beda gitu. Yang satu Reno Barak, yang satu MC Media Pak Haritanu. Dan ya terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.